Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, jadi saya sebulan ini ketemu dengan 3 kematian mendadak pada pedet. 2 belum sempat kita tangani dan 1 sudah sempat kita tangani tetapi ternyata tetap mati. Jadi setelah dilakukan nekropsi atau bedah bangkai, ternyata yang terjadi adalah terdapat kerusakan yang signifikan di dalam hatinya si pedet ini yang disebabkan oleh cacing hati. Jadi cacing hati itu sangat signifikan memberikan kerugian pada para peternak, mulai dari pertumbuhan yang bikin kuntet, tidak ada pertambahan berat badan, mager, deprok, komplikasi dengan penyakit lainnya, nafsu makan turun, diare menerus. Bahkan pada induk bunting ini bisa menyebabkan atau memicu turunnya produksi susu dan deprok permanen. Artinya menyebabkan kondisi yang sangat fatal di mana induk yang deprok dan tidak bisa bangun lagi. Tentu ini sangat merugikan. Itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan kepada Laskar Ngarit semua tentang ciri-ciri cacing hati, ciri-ciri terinfeksi cacing hati, ya, gejalanya seperti apa, kerugiannya seperti apa, pencegahan dan pengobatannya seperti apa, serta penularannya seperti apa. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa memberikan manfaat. Karena di channel YouTube ini kita akan banyak membahas seputar tentang sapi. Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, terima kasih masih stay tune di Sahabat Satwa TV. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana sih ciri-ciri atau gejala atau manifestasi yang tampak dari sapi atau pedet yang terinfeksi cacing hati. Yang pertama adalah dia perutnya jembling, ya. Yang kedua, bulunya atau rambutnya dia jegrik-jegrik. Yang ketiga, dia mata belekan. Yang keempat, biasanya keluar cairan kuning di gelambir. Yang kelima, jika yang kondisinya sudah parah, dia ada semacam batal jauh, jadi ada benjolan di bawahnya mandibula. Ya, kalau Anda sudah pernah tahu sapinya, jadi ada seperti benjolan di mandibula. Yang keenam, sapi yang terkena cacing hati ini ada 2 keunikan, ya. Kadang-kadang cairan fesesnya itu nggak bisa keluar atau dia mengalami konstipasi atau bedegelen. Di sisi lain, sapi ini bisa mengalami diare yang nggak sembuh-sembuh. Jadi kadang-kadang dia bedegelen atau konstipasi atau nya nggak bisa keluar. Kadang-kadang juga dia diare dan tidak sembuh-sembuh. Dan yang paling menciri adalah seringnya sapi atau pedet atau indukan di semua usia yang terinfeksi cacing hati, dia fesesnya berwarna hitam. Dan kalau fesesnya berwarna hitam, ini sudah terjadi masalah sistemik dan biasanya cukup sulit untuk diobati. Oke, itu ciri-ciri sapi yang terkena cacing hati. Cindilen, tidak bisa tumbuh, dia kuntet, kurus, rambutnya bergidik, ya, terus kulitnya kasar, mata belekan, nafsu makan tidak stabil, dari gelambir keluar cairan kuning di bawah mandibula sini atau di bawah rahang. Dia ada kayak benjolan namanya batal jauh. Kadang-kadang sembelit, kadang-kadang diare yang tidak sembuh-sembuh dan bisa menyebabkan diare menerus yang berwarna hitam. Itu adalah ciri-ciri signifikan dari sapi yang terinfeksi cacing hati. Nah, sebenarnya untuk diagnosa penguatnya itu bisa dilakukan 2, pemeriksaan feses untuk memeriksa telur dari cacing hati itu, ataupun dilakukan ketika disembelih atau dipotong, dilakukan nekropsi dengan membuka hatinya, membelah hatinya. Itu biasanya di situ ditemukan cacing hati dewasa yang menyebabkan kerusakan di organ hati. Dan karena ini menjelang Idul Kurban, waspada untuk panitia kurban. Jika ditemukan hati yang bercacing hati, sebaiknya dibuang atau jangan dikonsumsi. Jadi meskipun cacing dewasanya ini mati dengan pemasakan, tetapi kita tidak yakin stadium lainnya mati dengan pemanasan. Jadi konkretnya
jika Anda buka di hati itu atau di organ lain ada bekas gigitan atau di situ ada cacing hatinya, sebaiknya dibuang saja. Itu ciri-ciri atau gejala dari sapi yang mengalami cacing hati. Yang kedua, penularannya melalui apa? Jadi sapi pedet atau sapi dewasa di semua usia, berbagai macam jenis kelamin, menerima penularan cacing hati itu melalui makanan, melalui rumput. Jadi ada salah satu stadium, jadi ada 7 stadium dari cacing hati. Kita tidak usah bahas di sini terlalu lebar. Ada 7 stadium cacing hati dan satu diantaranya itu dia ada di rumput atau ada di jerami. Jadi salah satu stadium itu dia akan aktif hidup di siput. Inang perantaranya siput atau keong ya. Nah, jadi kenapa sih rumput yang cenderung di air, cenderung lembab, cenderung basah, dia itu cenderung lebih banyak cacing hatinya? Karena cacing hati itu membutuhkan inang perantara, yakni siput, Limnea ya, Limnea speciosa. Nah, masuknya ke tubuh si di sapi ini adalah melalui makanan. Setelah itu berkembang di lambung, berkembang di usus, dia menembus ke pembuluh darah, masuk ke hati dari si sapi itu tadi. Oke, jadi penularannya adalah melalui makanan masuk ke dalam tubuhnya si sapi. Kerugian penularan sudah kita jelaskan, gejala dan penularan sudah kita jelaskan. Nah, kerugiannya apa yang disebabkan oleh cacing hati ini? Yang pertama, kematian mendadak. Pada pedet sangat mungkin terjadi kematian mendadak seperti yang kemarin terjadi. Jadi ada 3 kasus dalam 1 bulan yang mati mendadak, dan setelah dibedah ternyata betul kita temukan adanya lesi atau luka-luka di hati karena cacing hati ini. Yang kedua, pertumbuhan pasti terhambat. Karena apa? Karena cacing ini merusak organ hati, dia aktif juga di saluran pencernaan ya, sangat mengganggu pertumbuhan. Yang ketiga, pada induk yang menyusui akan sangat berpengaruh mengurangi produksi air susu, jadi sangat merugikan. Sudah bisa mati mendadak pada pedet, menimbulkan gangguan pertumbuhan, kuntet ya, mengganggu pembentukan air susu pada induk ya. Lalu sapi jeroannya akan rusak, hati, usus, bahkan paru-paru, di bagian otot juga kalau disinggahi oleh si cacing hati ini juga akan merusak kualitas jeroan. Jadi nggak bisa kita konsumsi atau disarankan sebaiknya dibuang. Jadi itu kerugiannya, kematian mendadak, pertumbuhan yang terganggu, produksi susu turun, terus bisa kualitas karkas dan kualitas jeroan yang tidak baik dan harus diafkir atau dibuang. Jadi itu adalah salah satu bentuk kerugian yang diakibatkan oleh investasi si cacing hati ini. Oke, sekarang ada dimanapun Anda berada, yang selalu kita sampaikan di sini adalah bagaimana cara mencegah dan cara mengobati cacing hati. Pencegahan bisa dilakukan dengan memastikan tidak ada daerah lembab di daerah kandang, karena lembab, hangat itu merupakan tempat favorit dan tempat menetasnya telur cacing hati. Jadi sering dibersihkan dan dipastikan kering. Jangan ada genangan dan jangan ada kotoran yang lembab di situ, karena di situ akan sangat cacing hati suka dan bisa hidup serta menetas di situ. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan ayam, bisa memanfaatkan bebek untuk memakan siput atau limbah dari sapi ini atau sesuatu yang belum terkoneksi. Misalkan kita rumput, di situ ada bebek, dia bisa makan si siput yang notabene dia membawa salah satu stadium dari cacing hati. Itu pencegahannya. Lalu pengobatannya bisa dilakukan dengan memberikan seperti yang kemarin kita review, bisa menggunakan fungicide, albenol, wormzole dan lain-lain. Yang penting obat cacing yang salah satu kandungannya adalah albendazole. Albendazole adalah salah satu sediaan dari senyawa benzimidazole yang dia cukup efektif mengobati cacing hati. Oke, albendazole, ada fungicide, ada albenol, ada wormzole dan lain-lain ya. Wormzole kalau nggak salah ya albendazole juga. Intinya albendazole.
diberikan sekali lalu dapat 2 minggu diulang lagi, dan setelah pengulangan yang 2 minggu ini diberikan setiap 3 bulan kecuali dalam posisi bunting. Jadi saya sarankan sebaiknya tidak memberikan sapi bunting obat cacing, ya meskipun ada label aman, tapi lebih baik pemberian obat cacing kita lakukan sebelum sapi itu diinseminasi atau dikawinkan. Oke, Laskar Ngarit dimana-mana Anda berada, mencegah lebih baik daripada mengobati, mengobati lebih baik daripada tidak diobati. Kalau tidak diobati jelas akan menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Sebelum saya lanjutkan, saya minta izin minum kopi dulu. Mantap. Jadi Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, itu tadi video ya tentang ciri-ciri penularan, kerugian, dan pengobatan. Obat bisa Anda beli di poultry shop, bisa minta ke dokter, bisa minta ke mantri, baik itu sediaan bolus, kaplet, injeksi, maupun sirup. Jadi yang penting kandungannya efektif untuk mengobati cacing hati. Dan salah satu yang paling gampang dicari adalah albendazole kandungannya. Oke, dan kebiasaan yang kurang baik dari peternak adalah memberikan obat cacing manusia yang fotonya anak kecil jembling itu untuk sapi. Jadi itu tidak efektif. Laskar Ngarit mendingan beli yang memang dibuat untuk sapi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada perbedaan pendapat, pengalaman yang berbeda, atau ingin ditanyakan, tapi mohon maaf saya tidak setiap saat memegang HP atau komputer, jadi mungkin ditanggapi berkala. Silakan tulis di kolom komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share di grup-grup pecinta sapi, pemelihara sapi, supaya edukasi ini, informasi ini bisa menyebar di seluruh Indonesia, dan Indonesia bisa tumbuh menjadi negara swasembada daging. Sekian video dari saya. Salam hormat, Dr. Dewan Risa dari Sahabat Satwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.